Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah. Begitu juga ibu-ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan untuk melanjutkan kajian yang berkaitan dengan Ummahatul Mukminin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah seorang istri Nabi. Walau memang mungkin beliau tidak terlalu familiar ya di telinga kita. Tidak seperti dua tokoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada Khadijah, ada Aisyah. Ya, mungkin setelahnya ya, relatif biasanya tidak terlalu terkenal. Tapi perlu untuk kita kenali karena beliau adalah Ummul Mukminin ya, perlu untuk kita pelajari tentang sejarah-sejarahnya. Yang akan bersama dengan kita kali ini adalah beliau yang bernama Saudah binti Zum'ah radhiyallahu anha ya. Beliau adalah wanita yang dinikahi oleh Nabi SAW pertama setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kalau ditanya siapa yang dinikahi oleh Nabi setelah wafatnya Ibunda Khadijah, maka beliau adalah Saudah binti Zum'ah. Saudah kala itu merupakan seorang sahabiyah karena beliau termasuk wanita yang masuk Islam pertama kali. Jadi ketika Islam ini hadir di bumi Mekah, beliau sudah memeluk agama ini. Beliau bukan dari golongan orang miskin, beliau orang terpandang, beliau orang yang memiliki harta. Begitu juga dengan suaminya, Sakran ibn Amr, merupakan bahagian orang yang sebelum Islam ini hadir termasuk orang yang terpandang dan kaya. Ketika Islam hadir dan beliau memastikan diri sekeluarga, suami istri, untuk memeluk agama Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan beberapa ujian. Seperti cerita-cerita yang lain lah, bagaimana dulu sahabat-sahabat pertama kali ketika masuk ke Islam ya diuji secara fisik, ada yang dipakaikan baju besi yang sudah dibakar, memerah sehingga langsung begitu dimasukkan itu tulang-tulangnya itu terlihat ya dan kulitnya gosong. Itu yang dialami juga oleh mereka-mereka. Maka dari itu ketika Saudah binti Zum'ah dengan Sakran Ibn Amr ini merasakan betapa beratnya tekanan untuk menjaga keimanan mereka selama mereka itu ada di Mekah, maka mereka memutuskan untuk ikut hijrah. Hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama itu bukan ke Yathrib, hijrah yang pertama itu ke Habasyah. Habasyah itu mana Habasyah? Ada yang tahu? Kalau sekarang Ethiopia. Ya, Ethiopia. Tapi jangan gambarkan atau bayangkan Ethiopia dulu itu seperti Ethiopia sekarang. Kalau Ethiopia sekarang tuh miskin, mungkin ya terkenal dengan keterbelakangan. Kalau dulu tidak. Ethiopia dulu namanya Habasyah, itu negara adidaya, mungkin boleh dibilang negara adidaya nomor 3 setelah Persia Romawi di semenanjung ya. Artinya bukan nggak kita masukkan China, nggak kita masukkan apa. Persia Romawi Habasyah yang menguasai Afrika. Kala itu Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk pergi hijrah ke Habasyah agar mereka mampu mempertahankan keimanan, tidak ditekan, tidak diganggu. Berangkatlah keluarga ini, Saudah binti Zum'ah dan suaminya. Mereka hijrah jangan ada gambaran hijrah itu seperti orang mau wisata ya ibu-ibu ya. Hijrah tuh bawa ATM, bawa apa, nanti pesan hotel bintang 5 di sana. Itu kita kalau mau jalan-jalan ya. Hijrah itu meninggalkan semuanya. Orang meninggalkan hartanya saja itu sudah berat. Apalagi meninggalkan hartanya dengan tidak ada kepastian dia miliki lagi. Karena begitu harta yang dia tinggalkan di sini, pergi ke tempat hijrahnya, yang ditinggalkan itu jadi rebutan orang kafir Quraisy.
Bayangkan, nggak boleh diambil lagi, ya. Bukan cukup dia bawa sertifikatnya saja, lalu tiba-tiba begitu pulang, ini rumah saya, ini rumah saya. Nggak ada. Jadi mereka berangkat dengan baju di badan, tidak membawa apa-apa. Sampai di sana ya sudah, berarti diikhlaskan. Bayangkan sebuah keluarga yang sudah membina rumah tangga itu dengan susah payah, hartanya sudah mungkin menumpuk, ya, tapi tiba-tiba harus tinggalkan itu. Satu, beliau tinggalkan semuanya demi menjaga akidahnya. Yang kedua, tinggal di tempat yang tidak ada saudara, tidak ada kenalan. Bahasanya beda, bukan bahasa Arab. Lingkungannya beda, makanannya beda, semuanya serba beda. Dan ternyata tidak lama dari itu suaminya meninggal dunia. Ya, ini tentu bukan perkara ringan buat seorang wanita. Ya. Dia sudah coba korbankan semuanya. Tiba-tiba ujian itu datang bertubi-tubi. Alhamdulillah beliau seorang yang kuat imannya. Saya tidak bisa membayangkan kalau beliau termasuk orang yang tidak kuat imannya, mungkin akan banyak celaan yang keluar, ya, umpatan yang keluar dari lisannya. Kenapa ya Allah, aku sudah begini ya Allah, gitu ya. Kadang-kadang kita yang belum dikasih rezeki, seolah rezeki itu seret gitu ya. Padahal kita sudah sering sedekah aja, kadang-kadang doanya masih, ya Allah, aku kan sudah sering sedekah, ya Allah, kenapa tidak kau berikan banyak rezeki? Kemarin di sana udah 1 juta, di sana 1 juta, disebut semuanya ya. Baru tidak dibalas sedikit saja sama Allah. Atau ketika Allah berikan sakit, ya Allah, kenapa aku sakit sariawan padahal aku sering berzikir. Oh gitu kan. Padahal ngomongin orangnya lebih banyak. Tapi ternyata disinilah satu sifat yang menarik hati seorang nabi kala itu. Bagaimana proses sampai Nabi jatuh hati padanya, insya Allah akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya.